Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah karena keberadaan Kerajaan Nusantara inilah melahirkan tradisi pemerintahan, tradisi penulisan, tradisi pendidikan, tradisi pengobatan, hingga tradisi kemiliteran baik di darat maupun di laut. Dan puncak dari sumbangsih besar Kerajaan Nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah dukungan moral dan material yang konkret dari para raja dan sultan Nusantara dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan moral diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para raja dan sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya. Sedangkan dukungan material diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan, dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini sejumlah tanah dan aset Kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, sumbangsih dan dukungan konkret Kerajaan Nusantara dalam proses lahirnya NKRI, saya menyebut bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. Dan untuk menggugah kesadaran bangsa, saya terus-menerus menyampaikan hal ini kepada seluruh elemen bangsa. Paduka yang mulia dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Kerajaan Muna. Apalagi Kerajaan Muna adalah salah satu kerajaan besar di Sulawesi Tenggara yang berdiri sejak tahun 1371 Masehi. Apalagi perjalanan sejarah Kerajaan Muna juga tercatat dengan sejumlah perlawanan terhadap VOC dan penjajah Belanda yang dimulai di era Raja Lawedepulu yang berkuasa pada tahun 1914 sampai 1918 dengan melakukan perang gerilya untuk menentang perjanjian Korte Verklaring. Perlawanan yang dilakukan Raja Lawedepulu memberi inspirasi kepada rakyat Muna sehingga terbentuk laskar-laskar rakyat dan batalion-batalion, salah satunya Batalion Sadar yang merupakan cikal bakal Kodam Wirabwana di Makassar saat ini. Karena itu tidak salah bila saya selalu katakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar karena bangsa ini lahir dari sejarah peradaban yang telah unggul dan besar, yaitu peradaban kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Inilah yang kemudian kerap saya sampaikan di beberapa kesempatan, mengapa sekarang negeri ini hanya menyandarkan kepada partai politik sebagai satu-satunya penentu wajah dan arah perjalanan bangsa. Mengapa para pendiri bangsa dan para pemilik saham lahirnya bangsa ini, termasuk kerajaan dan Kesultanan Nusantara, tidak memiliki saluran atau ruang untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena konstitusi ini yang merupakan konstitusi hasil amandemen di tahun 1999 hingga 2002 silam memang hanya memberikan ruang kepada partai politik sebagai penentu utama. Partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini, dan hanya partai politik melalui fraksi di DPR bersama pemerintah yang memutuskan undang-undang yang mengikat seluruh warga bangsa. Padahal sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli memberikan ruang kepada utusan daerah dan utusan golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi partai politik. Tapi setelah amandemen, utusan golongan dihapus dan utusan daerah diubah menjadi DPD RI, tetapi dengan kewenangan yang berbeda dengan utusan daerah. DPD RI sebagai wakil daerah yang juga dipilih melalui pemilu seperti partai politik hanya mendapat porsi mengusulkan rancangan undang-undang dan membahas di fase pertama di badan legislasi. Sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi undang-undang adalah DPR bersama pemerintah. DPD RI juga tidak bisa mengusulkan
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari jalur non-partai politik. Padahal masyarakat melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur non-partai politik. Oleh karena itu, DPD RI terus menggugah kesadaran publik bahwa sistem tata negara yang ada di Indonesia saat ini sudah jauh meninggalkan DNA sejarah lahirnya bangsa ini. Untuk itu DPD RI terus menggelorakan bahwa rencana amandemen konstitusi perubahan kelima menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, sekaligus sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas wajah dan arah perjalanan bangsa ini. Paduka yang mulia dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya meyakini resonansi yang terus disuarakan oleh DPD RI terkait posisi kerajaan dan Kesultanan Nusantara akan terus menggema dan menggugah kesadaran publik, termasuk kesadaran pemerintah dan bangsa Indonesia, karena hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai sejarah kelahirannya. Oleh karena itu, saya menyatakan akan memperjuangkan semua amanat Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan kepada saya dalam deklarasi Sumedang yang termaktub dalam 7 titah Raja dan Sultan Nusantara. Kami akan menemui satu persatu para pihak terkait, khususnya di pemerintahan, untuk merealisasikan amanah para Raja dan Sultan Nusantara yang tertulis dalam deklarasi Sumedang tersebut. Bahkan telah menyiapkan satu surat khusus kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan 7 titah Raja dan Sultan Nusantara ini. Saya hanya menunggu waktu, momentum saja yang untuk saya sampaikan secara langsung pada Presiden Jokowi. Karena sedikitnya 3 hal penting yang menjadi domain pemerintah dalam 7 titah Raja dan Sultan Nusantara nanti, yaitu menyangkut revitalisasi kerajaan dan Kesultanan Nusantara, lalu terkait dengan keterlibatan aktif kementerian dan lembaga dalam penguatan budaya Nusantara dan kewajiban pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk melibatkan kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati, jadi memang kami sengaja turun ke Muna karena kami sangat meyakini bahwa daerah Muna ini daerah sangat tinggi spiritualnya, dan saya yakin dengan kita bermunajat di daerah Muna ini, cita-cita kita semua akan tercapai. Dan tadi yang disampaikan mengenai lanjutkan Jokowi Dodo 2024 itu sudah kita deklarasikan sejak awal. Mudah-mudahan dengan deklarasi ada di Muna ini didengarkan oleh para leluhur dan para waliullah dan para raja-raja, insya Allah semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak salah kalau ada Raja Muna menjadi Presiden Republik Indonesia. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kami di DPD RI juga membuka diri seluas-luasnya kepada pemerintah Kabupaten Muna untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kami juga menerima surat aspirasi yang untuk kita serahkan kepada Komite 3 masalah peningkatan dari sekolah tinggi menjadi universitas. Itu menjadi, kami juga sudah punya pengalaman bahwa IAIN dan STAIN itu sudah ada sekitar 9 dari IAIN yang sudah saya golkan kepada Presiden Jokowi menjadi Universitas Islam Indonesia. Mudah-mudahan aspirasi itu akan segera dikerjakan oleh DPD RI, yang tinggal tunggu nanti dari Pak Bupati. Dan kami juga membuka seluas-luasnya kepada Majelis Adat Kerajaan Nusantara untuk kepentingan menyuarakan kepentingan para raja dan Sultan Nusantara. Jadi Majelis Adat di sini kalau perlu disuarakan di pusat, kami juga siap menerima, karena memang pemegang saham utama negeri ini adalah Raja dan Sultan Nusantara. Semoga perjuangan kita untuk Indonesia yang lebih baik
mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah insya Allah saya akan kembali ke sini untuk melaksanakan janji-janji saya pada Kota Muna, Kabupaten Muna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.